Halo sobat, apa kabar? Ketemu lagi di channel Naga. Di sini saya akan melanjutkan Praktalen Donghua full spoiler. Tanpa lama-lama lagi kita tonton sampai habis. Teriakan dingin Han Feng yang dipenuhi dengan niat membunuh memecah suasana kaku di wilayah ini. Para ahli dari Demon Flame Valley dan Black Emperor Sect melepaskan niat membunuh mereka yang menggetarkan jiwa pada saat ini. Tatapan mereka gelap saat mereka menatap kelompok Xiaoyan. Selain itu, kedua belah pihak bahkan mengambil kesempatan untuk memisahkan sebagian ahli mereka untuk menghadang para ahli dari Xiao Gate dan Akademi Jianan yang muncul di langit. Para ahli dari Lembah Api Iblis dan Sekte Kaisar Hitam yang tersisa kali ini adalah kekuatan inti dalam faksi mereka. Kekuatan individu mereka cukup hebat. Jika seseorang membicarakan situasi di tempat ini, nampaknya mereka sedikit lebih kuat dari Gerbang Xiao dan pakar Akademi Jianan. Oleh karena itu, meski telah mengirimkan beberapa ahli untuk menangani kelompok Xiaoli, jumlah ahli yang tersisa masih jauh melebihi jumlah kelompok 4 orang Xiaoyan. Terlebih lagi, semua aura mereka bagus dan berlarut-larut, jelas sekali. Mereka adalah elit di antara kelompok tersebut. Hanya sedikit kata yang tertukar ketika kelompok yang menghalangi kelompok Xiaoli bertabrakan dengan kelompok terakhir sebelum kedua belah pihak langsung meletus ke dalam pertempuran yang kacau balau. Riak Doki yang kuat yang mengandung niat membunuh yang gelap dan dingin menciptakan energi kembang api yang indah, suara ledakan yang rendah dan dalam di langit. Senyuman dingin muncul di sudut mulut Han Feng saat dia menyaksikan pertempuran sengit yang meletus di langit. Pandangannya segera beralih ke kelompok 4 orang Xiaoyan saat dia dengan samar berkata, "Ini adalah wilayah Sekte Kaisar Hitam. Ini tidak menguntungkan Anda dengan menunda-nunda, oleh karena itu, hendaknya Anda menyerahkan air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Dengan cara ini, aku mungkin masih akan melepaskan kalian semua." Kamu sebenarnya mengucapkan kata-kata seperti itu terlepas dari karaktermu. Sepertinya kamu tidak punya banyak harapan untuk menelan kami. Xiao Yan tertawa pelan. Tatapannya melirik para ahli dari Xiao Gate dan Akademi Jianan yang telah dihentikan, tapi wajahnya tidak tampak terlalu khawatir. Han Feng dan Mo Tianxing telah merencanakan untuk mengumpulkan kekuatan inti mereka untuk menghadapi mereka berempat. Oleh karena itu, orang-orang yang pergi untuk menghentikan kelompok Xiaoli tidaklah terlalu kuat. Kelompok ini tidak hanya tidak unggul dalam pertempuran ini, tetapi juga sedikit dirugikan. Tampaknya mereka tidak akan bisa memblokir dalam waktu lama. Tentu saja, Xiao Yan sendiri tentu saja tidak menaruh harapannya pada kelompok Xiaoli. Bagian penting dari pertempuran ini masih ada di pihak mereka berempat. Jika terjadi kecelakaan pada mereka, para ahli dari Xiao Gate dan Akademi Jianan tidak akan memiliki kemampuan untuk membalikkan keadaan. Senyuman di sudut mulut Han Feng menjadi lebih tebal saat menghadapi tawa lembut Xiao Yan. Dia memiliki pemahaman yang jelas tentang karakter yang terakhir, dan tahu bahwa pihak lain pasti tidak akan dengan mudah menyerahkan air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Dia segera menjadi terlalu malas untuk bertukar kata-kata yang tidak perlu. Setelah bertukar pandang sekilas dengan Mo Tianxing, Han Feng menganggukkan kepalanya. "Fang Yan, kamu akan memimpin tetua kedua dan ketiga untuk menangani Xiao Yan. Dengan kombinasi kalian bertiga, kemungkinan besar kalian bahkan akan mampu melawan Dou Zong. Ini seharusnya tidak menjadi masalah, kan?" Han Feng menoleh dan berbicara kepada penatua pertama Fang Yan yang berambut merah dengan suara yang dalam. Fang Yan tersenyum saat mendengar ini. Dia mengangguk dan berkata, "Tuan, mohon diyakinkan bahwa saya yang dulu pasti akan merebut air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Jangan gegabah, anak kecil ini memiliki keterampilan Dou yang sangat kuat. Saat itu, saya menderita kerugian besar." Han Feng mengerutkan kening dan mengingatkan. Fang Yan tersenyum sekali lagi dan mengangguk. Dia tentu saja telah mendengar banyak rumor tentang Xiao Yan. Hasil pertarungan yang terakhir di wilayah sudut hitam saat itu adalah sesuatu yang telah dia dengar berkali-kali. Oleh karena itu, hatinya secara alami tidak akan terlalu meremehkan. Namun, jika dia harus bergandengan tangan dengan dua tetua Lembah Api Iblis, dia masih memiliki kepercayaan diri dalam berurusan dengan Xiao Yan. Bagaimanapun, kekuatan keduanya mendekati puncak kelas Dou Huang. Selain itu, mereka bekerja sama dengan baik. Dengan ketiganya, peluang kemenangan melawan Xiao Yan, yang hanyalah Dou Huang bintang 4, seharusnya berada di atas 60%. Saya dan Penatua Qi akan menangani gadis kecil berambut ungu itu. Moya tertawa di belakang Mo Tianxing. "Ya." Mo Tianxing mengangguk secara acak. Dia tidak mengeluarkan pengingat apapun. Jika Moya dan Kisan bergandengan tangan, hampir tidak akan ada orang yang menandingi mereka di kelas Dou Huang.
seharusnya tidak menjadi masalah berurusan dengan seorang gadis kecil, meskipun dia tahu bahwa gadis kecil berambut ungu ini agak aneh. Aneh tidak selalu berarti kekuatan. Ayo serang, jangan tunda lagi. Han Feng dengan lembut melambaikan tangannya, dan berbicara dengan suara lemah. Aura dingin dan kuat tiba-tiba keluar dari tubuh Han Feng setelah kata-kata terakhirnya terdengar. Di bawah aura yang bergetar ini, orang dapat melihat awan gelap tiba-tiba mulai berkumpul di langit cerah. Dalam sekejap, sinar matahari hangat yang tersebar dari langit menjadi terisolasi. Jubah abu-abu Han Feng berkibar tertiup angin liar sementara kemerahan cerah perlahan muncul di matanya. Tatapan gelapnya tertuju pada Suqian. Orang tua, kita belum bertemu selama beberapa tahun. Hari ini, izinkan saya untuk melihat apakah Anda masih seperti dulu. Tetua kedua dan ketiga dari Demon Flame Valley segera merespons ketika mereka mendengar tangisan Fang Yan. Tubuh mereka segera mundur dalam jarak dekat. Setelah itu, segel tangan mereka dengan cepat bergerak, 3 api pucat keabu-abuan tiba-tiba melengkung dan muncul dari tubuh mereka. Segera, nyala api mulai merespons satu sama lain. Sesaat kemudian, mereka melarikan diri dari tuan rumahnya dan terbang keluar. Akhirnya, mereka berkumpul bersama di tengah-tengah 3 individu. Dalam waktu setengah menit setelah 3 warna pucat keabu-abuan menyatu, api surgawi, berwarna coklat keabu-abuan perlahan naik ke langit. Suhu di tempat ini tiba-tiba naik seiring munculnya gugusan api berwarna coklat keabu-abuan. Bahkan ruang di sekitar api itu mulai menunjukkan tanda-tanda distorsi. Suhu nyala api semacam ini tampaknya sangat dekat dengan tingkat api surgawi. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan mengamati kumpulan warna coklat keabu-abuan dalam nyala api. Kejutan melintas di matanya dan dia bergumam dengan penuh minat. Apakah ini yang disebut keterampilan penciptaan api?